Halo sobat nih Megas lagi yuk, apoteosisnya masih panjang banget edan. Yuk langsung aja kita gaskeun. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah Lo Zen memasuki menara pengujian di bagian terdalam, Zen ia harus terbakar dengan api immortal yang ada di dalamnya. Bahkan di sini Shun dia menggoda Zen dengan mengatakan kalau Lo Zen akan terlihat lebih keren dengan tubuh yang terbakar sepanjang hidupnya selama puluhan ribu tahun. Karena api itu tidak akan dapat dipadamkan begitu saja. Namun di sini naga hijau dia berujar, "Shun, sudahlah, jangan kau goda lagi Lo Zen. Lebih baik ya kau beritahukan saja caranya sekarang juga. Lo Zen, apakah kau lupa tentang Zulong? Meskipun dia masih kecil, tapi dia dapat bertarung dan juga memiliki kemampuan yang sangat berguna untuk dirimu, terutama ya untuk saat ini." Ya, mendengar hal itu dari naga hijau, di sini Lo Zen dia pun mengeluarkan kantong ajaib miliknya yang di dalamnya terdapat Zulong, naga Zulong. Di mana naga hijau dia mengatakan kalau Zulong tidaklah terpengaruh dengan adanya hukum-hukum yang ada di dunia ini, terutama ya dengan hukum-hukum yang levelnya jauh lebih lemah. Dan benar saja, bahkan di sini Zulong dia memakan semua api immortal yang ada di sekitaran tubuhnya Zen, seolah-olah dia sedang ngisep udut. Waduh. Sedangkan untuk Patua ini yang tahu kalau di dalam sana sangatlah berbahaya, dia ingin segera membawa Lo Zen keluar dari dalam menara. Namun di sini Yun Luo dia berujar, tidak perlu. Lo Zen dia akan baik-baik saja, sambut Yun Luo. Karena memang untuk Lo Zen sendiri Dai dapat lolos setelah ia melewati tempat kolam Immortal Fire itu. Dan itu membuat Zen kini dapat melewati jarak sejauh lebih dari 30.000 mil. Dan itu jelas membuat gadis Shin dia benar-benar kesal. Ah sial, aku Shin benar-benar kalah dari dirinya. Tapi di tahap selanjutnya aku pasti tidak akan kalah dari dirimu Lo Zen, ujar gadis Shin yang menggerutu. Dan untuk Zen kali ini yang telah ada di kedalaman 36.000 mil, dan dia harus berhadapan dengan badai petir ungu, di mana Zen dia berujar, ya, kurasa tubuhku tidak akan sanggup untuk dapat menahan petir ungu ini. Dan melihat Zulong yang ada saat ini, ya, kupikir dirinya juga tidak akan dapat menyerapnya. Maka dari itu ya, aku akan kembali saja. Lagi pula saat ini aku telah ada di posisi pertama, pikir dari Lo Zen. Dan benar saja, kini Zen dia pun akan kembali dan ia menemui Patua Lord dan juga ketua pengawas ujian. Di mana Lord dia berujar, "Hei, aku adalah penguasa dari 13 dunia. Aku adalah Lord Lowry. Dan sebelumnya ada sebuah perjanjian di mana hadiah dari 20.000 mil dan juga 30.000 mil akan sedikit berbeda. Dan aku akan memberikan kau hadiah yang sangat luar biasa," ujar Pak Tua yang membuat Zen sungguh sangat senang. Dan itu membuat Lo Zen dia berujar, "Ya, terima kasih untuk hadiah 20.000 mil. Aku ingin sebuah senjata. Dan aku juga penasaran apakah Anda memilikinya?" tanya dari Zen. Mendengar Lo Zen ingin sebuah senjata, membuat Pak Tua ini dia bertanya, "Kau ingin senjata? Senjata apa?" tanya Pak Tua itu. "Ya, di sini Lo Zen, aku ingin sebuah tombak," ujar dari Zen. Hei, mendengar Zen ingin sebuah tombak, membuat Shin dia bertanya, "Apa? Tombak? Hei, bukankah kau pengguna pedang? Kenapa kau membutuhkan tombak?" tanya gadis Shin. Sedangkan untuk Yun Luo yang mendengarnya, ia pun sadar kenapa Zen meminta sebuah tombak. Ya, Lo Zen pasti dia ingin memberikannya kepada Shun. Dan seharusnya Shun saat ini ia telah bangkit dan jiwanya telah hampir sepenuhnya pulih. Tapi dengan kekuatannya yang ada saat ini, seharusnya senjata-senjata kelas atas tidak akan cocok dengan dirinya, pikir dari Yun Luo. Sedangkan untuk Shun yang mendengar Zen ingin sebuah tombak, membuatnya berujar, "Lo Zen, kau tidak harus mempersiapkan senjata untuk diriku." Namun untuk Zen dia berujar, "Ah, tenang saja.
Sebenarnya saat ada di aula senjata, aku ingin mengambil sebuah tombak untuk dirimu. Hanya saja aku kekurangan batu giok sejati. Jadi ya aku hanya dapat mengambil satu untuk diriku sendiri. Dan sekarang ketika ada sebuah kesempatan aku ingin mengambilnya untuk dirimu. Akan kulakukan ini agar kau lebih cepat dapat kembali ke dalam kondisi normalmu. Ujar dari Zen yang membuat Shun yang mendengarnya ia hanya dapat berujar, ya lo Zen, terima kasih, sambut dari Shun. Namun untuk Pak Tua dia pun tertawa. Ya, kau ingin sebuah tombak ya? Kebetulan sekali aku juga adalah seorang pengguna tombak. Jadi ya pilihlah satu dari 4 senjata tombak milikku. Maka dari itu, kini Pak Tua itu dia mengeluarkan tombak-tombak miliknya. Dan itu membuat Zen dia bingung harus milih yang mana. Sayangnya aku tidak bisa menggunakan tombak. Jadi ya aku tidak tahu mana yang bagus, pikir dari Zen. Namun untuk Shun yang merupakan pertarung tombak, doi berujar, lu Zen pilihlah tombak yang berwarna putih. Maka dari itu kini Zen dia memilih, ya aku ingin tombak yang putih itu, ujar dari Zen. Iya. Keempat senjata ini ada di tingkatan dewa dan penglihatanmu sungguh sangat bagus. Kau memilih senjata yang peringkatnya paling atas, sambut Pak Tua itu. Maka dari itu kini Zen dia pun mengambil tombak miliknya. Dan begitu tombak itu dipegang oleh Luo Zen, tombak itu berubah warna. Melihat hal itu sempat membuat Pak Tua ini sedikit ternotis. Dan ia juga berujar, nak, energimu itu sangatlah murni dan padat. Lihatlah, warna yang kau aktifkan benar-benar sangat menawan, benar-benar luar biasa, ujar Pak Tua itu. Iya, terima kasih. Di sini Zen juga berujar, Lord, lantas hadiah apa untukku di 30.000 mil ini? Tanya dari Zen. Namun untuk Pak Tua itu dia berujar, ya nak, tunggulah sampai event pewarisan ini telah usai. Aku pasti akan memberitahukanmu nanti. Dan sekarang ayo, pergilah. Ayo kita pergi keluar dulu, ujar Pak Tua itu. Dan setelahnya Zen ya pun keluar dan ia langsung disambut oleh Yun Luo, di mana Yun Luo dia berujar, lu Zen, aku ucapkan selamat. Aku rasa di masa depan tidak akan ada lagi orang yang dapat menyalip peringkatmu itu. Dan kau, benar-benar sungguh tidak mengecewakanku. Ya, terima kasih, sambut dari Zen. Sedangkan untuk Garishin, ini hanyalah pewarisan api babak pertama. Masih banyak babak lainnya yang menanti, sambut dari Shin. Dan kini babak selanjutnya dalam pewarisan api akan segera dimulai. Dan kali ini kita akan memasuki ruang ilusi, ujar ketua panitia. Di mana setiap peserta akan dibagi menjadi 2 kelompok yang terdiri masing-masing kelompok 200 orang. Dan untuk Zen dan juga Garishin jelas mereka berdua akan dipisahkan dari para kroco-kroco lainnya. Dan benar saja, kini di tempat lain Zen dia akan bertarung melawan pasukan-pasukan ilusi yang telah disiapkan oleh panitia. Dan jelas bagi Zen melawan para kroco-kroco bukanlah hal yang berarti, karena dengan sekali tebasan gilanya aja, mereka semua tumbang. Begitu juga dengan Garishin, hanya dengan satu teknik berpedangnya saja, Lo Zen, kali ini aku tidak akan kalah dari dirimu. Semua pasukan yang mengurungnya tumbang dihajar oleh Garishin. Di mana Garishin setelah ia menghajar semua pasukan yang ada di sekitarnya dalam satu kali serangan, membuatnya berujar, Lo Zen, sekarang kau tidak akan mungkin dapat mengejar kecepatanku dalam ujian ini. Sedangkan untuk Zen, walaupun ia dapat menumbangkan beberapa pasukan dalam waktu singkat, tapi dia tidak dapat menghancurkan mereka semua dalam satu serangan yang membuat Zen dia berujar, Oi, Garishin, coba kau jelaskan kenapa kau ingin begitu mengalahkan diriku. Jelas-jelas ini hanyalah sebuah ujian untuk memperlihatkan potensi yang kita miliki. Ku yakin ya, kau tidak mengejar hadiahnya, ya kan? Ujar dari Zen. Di mana Garishin dia berujar, aku melakukan ini semua karena sebentar lagi medan perang ilusi akan segera dibuka. Kompetisi yang sebenarnya. Apa yang aku lakukan di tempat ini hanyalah sebuah persiapan untuk sebuah bentrokan yang lebih besar di masa depan. Jika aku tidak bisa mengalahkanmu sekarang di tempat ini, jelas ini mungkin akan membuat kesempatan diriku untuk dapat menang di dalam ujian medan perang ilusi itu akan semakin tipis. Mendengar hal itu membuat Zen bingung. Apa? Medan perang ilusi? Apa itu?
Dan setelah event itu dibuka, memangnya ada apa? Apa yang akan terjadi? Tanya dari Zen. Di sini Gadishin dia berujar, medan perang ilusi adalah sebuah medan perang dunia besar yang akan diikuti oleh semua generasi muda yang berbakat. Dan mereka yang memasuki tempat itu, mereka semua berasal dari generasi muda yang akan saling bersaing satu sama lain. Selain itu, di antara para peserta akan ada seseorang yang memiliki takdir sebagai pengubah dunia dan orang itu akan menjadi bintang utamanya. Dan aku juga tahu kau termasuk salah satunya karena kau memiliki takdir sebagai kaisar dunia yang dapat mengubah dunia ini sama seperti diriku, ujar Gadishin. Mendengar hal itu dari Gadishin membuat Zen dia pun paham. Dan setelahnya Zen ia pun selesai menghadapi para pasukan ilusi dan kini Zen di ronde ke-10 dalam event pertarungan ini dia akan menghadapi manusia-manusia yang sebenarnya. Tidak lagi pasukan ilusi yang berasal dari sebuah susunan formasi. Dan beberapa waktu kemudian di tempat lainnya, di sisi lain di pulau Zhangzhou, ada sekelompok orang yang kesal dengan Zen dan juga Gadishin. Sekarang giliranku untuk dapat mengalahkan orang-orang sombong dari Istana 13 itu. Walaupun ini hanyalah sebuah latih tanding, namun jika kita menang, kita akan mendapatkan banyak hadiah, ujar para peserta yang akan menjadi lawan bagi Zen dan juga Gadishin di ujian pewarisan api ini di ronde-ronde selanjutnya. Dan dari beberapa calon lawan dari Zen dan juga Gadishin ada seorang pria yang bernama Rao An. Dan ia merupakan seorang pria yang sepertinya memiliki sebuah pengaruh yang sangat luar biasa. Di mana dia juga mendapatkan informasi dari pria pembawa pesan kalau orang-orang yang mengikuti tes untuk dapat melawan orang-orang dari Istana 13 mereka semua terluka walaupun mereka bertarung di dalam ruang ilusi. Dan itu membuat bocah bernama Rao ini ia pun ingin melihat tentang apa yang sebenarnya terjadi. Karena memang di arena sendiri saat ini Zen dia pasti bertarung dengan orang-orang itu. Dan itu mudah saja bagi Zen untuk dapat menghadapi mereka semua dengan jurus baru yang ia dapatkan dari pedang petir miliknya. Ya, melihat Zen yang dapat mengeluarkan bayangan pedang membuat mereka yang melihatnya sedikit shock. Seingatku teknik itu adalah teknik Master Quill yang sebelumnya. Itu adalah teknik dari Xiao Doilan, teknik bayangan dewa petir. Dan bukankah seharusnya cuma ada 3 bayangan? Tapi lihatlah, kini bayangan itu jumlahnya lebih dari 3. Dan untuk Yulwo yang melihatnya, ia berujar, ya, aku juga tidak tahu bagaimana bisa Zen dapat memunculkan begitu banyak bayangan. Tapi yang jelas, teknik roh rahasia dewa milik Xiao Dai adalah teknik yang ia ajarkan sendiri kepada Luo Zen, ujar dari Yunduo. Sedangkan untuk Gadishin, ia juga sangat luar biasa. Karena dengan teknik pedang miliknya yaitu teknik dentuman pedang, ia dapat menghancurkan pertahanan milik lawannya dengan sangat amat mudah. Melihat hal itu jelas membuat mereka bingung tentang bagaimana ini semua dapat terjadi dan menganggap kalau mereka harus segera menghentikan 2 orang monster itu. Namun di sini bocah ini dia berujar, ya, menghentikan mereka di ronde berikutnya itu adalah hal yang mustahil. Namun jika kita terus-terusan mengirimkan penantang sesuai dengan perhitunganku, seharusnya kita dapat menemukan sebuah celah. Dan kalian mungkin saja dapat mengalahkannya dalam beberapa ronde ke depan. Maka dari itu, kini mereka semua yang ada di tempat ini mulai mendengarkan apa rencana yang dimiliki oleh bocah berbaju putih itu. Dan setelah mereka tahu bagaimana cara menghentikan teknik milik Gadishin, di sini mereka bertanya, lantas bagaimana untuk bocah pria itu? Ya, untuk pria itu, dia bernama Luo Zen dan pedangnya itu sangat amatlah tajam. Dan untuk mengalahkannya tidaklah mudah, maka satu-satunya cara yang kita miliki adalah dengan mengirimkan seorang pejuang yang memiliki tubuh fisik yang sangat amat kuat. Dan benar saja, kini di ronde-ronde selanjutnya Zen dia menggunakan teknik berpedangnya yang mulai dapat dihindari oleh para kroco-kroco itu. Dan begitu juga dengan Gadishin. Kini ia mulai dapat sedikit kesulitan karena kini teknik berpedang miliknya yang memanfaatkan kejutan udara ternyata dapat diredam dengan gelombang air yang diciptakan oleh para kroco-kroco itu yang membuat kini teknik dentuman pedang miliknya tidak lagi begitu efisien.
Dan itu memaksa mereka, Zen dan juga Gadeshin harus menggunakan teknik lainnya lagi. Dan itu adalah sebuah rencana dari bocah baju putih ini. Ya, sekelompok para kroco-kroco itu tidaklah mungkin dapat menghentikan mereka. Hanya saja, tujuan utamaku hanyalah untuk memaksa mereka. Mereka berdua menunjukkan kemampuan mereka dan mengeluarkan kartu as mereka. Dan untuk mengalahkan mereka, jelas aku harus membawa orang-orang yang jauh lebih kuat. Maka dari itu kini bocah putih ia pun pergi menuju sebuah penjara. Dan ia pergi menemui seorang pria yang bernama Aihu, di mana dia berujar, "Aku datang ke tempat ini untuk harta rahasia dunia Yunluo." Hei, mendengar hal itu, pria bernama Aihu ini ia berujar, "Kau, bagaimana kau bisa tahu tentang rahasia dunia Yunluo?" Ya, di sini bocah Rao dia berujar, "Aku memang hanyalah orang biasa, tapi aku bisa mengatakan dan aku juga mengerti keadaan dirimu, pria besar. Kau adalah seorang pria dengan keangkuhan yang sangat tinggi, setinggi langit. Orang yang paling berbakat di dunia Xinghan dan layak untuk memasuki Pavilion Lingyan. Namun sekarang, lihatlah, kau akan segera dieksekusi 800 tahun lagi." Namun di sini dengar bocah yang ada di hadapan yang tahu tentang dirinya membuat bocah Hu ini dia berujar, Apa yang sebenarnya kau inginkan? Katakan saja langsung." Di sini bocah Rao dia berujar, "Kudengar kau akan segera dihukum mati. Namun jika kau bisa mengalahkan pejuang dari Istana 13 dalam event ini, kau akan dibebaskan dan dosamu akan dimaafkan. Dan jelas kau juga akan mendapatkan banyak hadiah, iya kan?" Ujar bocah Rao itu. Dan hal itu pun dibenarkan oleh pria Hu ini. "Ya, kau benar. Lantas apa hubungannya dengan dirimu?" tanya pria Hu ini. "Ya, aku bisa membuat dirimu menjadi peserta dalam event ini. Namun dengan syarat berikan aku 30%. Setelah kau mendapatkan harta rahasia dari dunia Yinluo, bagaimana? Aku hanya ingin 30% saja dan kau bebas. Kau bisa memiliki kesempatan untuk bebas." Ya, mendapatkan sebuah peluang untuk bebas. Di sini pria Hu dia pun setuju. "Baiklah, aku bersedia dan aku berjanji akan membaginya dengan dirimu," ujar pria besar itu. Sedangkan di sisi lain saat ini Zen dia pun tertahan. Dia terjerat dengan rantai-rantai yang akan mengurungnya saat ia sedang melawan para kroco-kroco. Tapi jelas hal itu tidaklah banyak berarti bagi dirinya. Karena ia dapat dengan sangat mudah terlepas dari ikatan itu. Bahkan Zen dia dapat melakukan counter serangan. Dan untuk Gadeshin ia juga tidaklah mudah untuk dapat ditaklukkan karena kini dengan kekuatan hukum ruangnya ia dapat menghancurkan barrier pertahanan para kroco-kroco itu. Dan melihat barrier yang tidak lagi ada, barrier yang melindungi para kroco-kroco itu, jelas hal itu mudah sekali bagi Gadeshin untuk dapat menghancurkan para kroco-kroco itu. Dan karena para kroco-kroco itu telah tumbang, kini giliran pria besar inilah yang akan turun tangan langsung. Pria besar inilah yang akan menghajar Lozen dengan sangat amat keras. Namun pertarungan mereka akan dibahas di part selanjutnya. Dan sampai jumpa. Bye. Thank you.